Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, pada yang terhormat, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Lagat Parwapatar Siadari, SEMH. Selamat siang, Pak. Dan rekan-rekan yang kami hormati, pimpinan redaksi media, dan rekan-rekan wartawan media seluruh Kepri. Selamat siang pada Bapak Ibu. Mohon izin, hari ini sesuai dengan schedule kita bahwa kita akan melaksanakan konferensi pers daring pemaparan hasil pengawasan harga minyak goreng berdasarkan survei Ombudsman Republik Indonesia di seluruh Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Mungkin secara lebih detailnya kita dengarkan pemaparan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau pada Bapak Lagat. Persilakan, Pak. Terima kasih Pak Irfan, rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon maaf agak terlambat saya bergabung karena memang jadwalnya jam 1 sampai jam 2 harusnya. Tadi kita bersama-sama press conference secara nasional seluruh Indonesia. Nah, karena belum selesai, saya kira teman-teman sudah menunggu, saya menghargai teman-teman, maka saya keluar dari sana, saya masuk ke sini. Begitu ya. Topik yang sama kita press conference di Indonesia. Baik, langsung saja saya akan membuka slide. Apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Jadi bersempena dengan panik buying masyarakat terkait dengan kebutuhan minyak goreng yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Fenomena ini sudah mulai terjadi di akhir November, ya, terus mengganas sampai di Januari. Bahkan beberapa tempat di Indonesia itu sudah bahkan antrian panjang seperti itu, seperti di Sulawesi Selatan dan kota-kota besar yang lain. Memang di Kepri, termasuk Batam secara khusus, sempat terjadi panik buying ya, namun tidak terlampau separah di daerah lain. Baik, jadi kami Ombudsman secara nasional sejak tanggal 7 Februari kemarin kita melakukan pemantauan, dan yang kedua kita laksanakan mulai hari Sabtu kemarin ya, tanggal sebentar, tanggal 19 ya, tanggal Jumat ya, 18, 19, 20, 3 hari kemarin kita melakukan pemantauan terakhir ya, pemantauan kedua, dan ini akan kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Barangkali ini menjadi inisiatif Ombudsman melakukan pemantauan bagian daripada pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman 37 tentang Ombudsman, 25 tentang pelayanan publik, dan 23 tentang pemerintah daerah. Ya, nah ini bagian inisiatif kami untuk melakukan kajian singkat ya, apa yang menjadi persoalan terjadinya masalah minyak goreng ini. Ya, jadi dalam Undang-Undang 25 terkait dengan pelayanan publik memang diatur terkait dengan objek pelayanan publik yang kita awasi, ya, yaitu barang. Nah, minyak goreng itu termasuk barang yang kita awasi selain sebagai bahan pokok yang penting, ya, juga memang sebagai barang yang perlu kita awasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penyediaan minyak goreng merupakan salah satu bentuk pelayanan publik berupa barang publik, ya, kebutuhan pokok yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada dasarnya pemerintah menyelenggarakan, namun memberikan izin kepada badan swasta juga untuk melakukan production. Namun pada intinya pemerintah melakukan pengawasan, distribusi, pabrikasi, dan juga distribusi, ya, baik itu ekspor maupun kontrol harga. Nah, Ombudsman hadir di sana untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat. Permendak nomor 6 tahun 2022 terakhir dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan
terkait dengan harga eceran tertinggi minyak goreng berasal dari kelapa sawit ya, CPO. Nah, disebutkan di sana bahwa untuk kemasan, untuk curah harganya maksimum 11.500 per liter. Jadi harga head sesuai dengan Permendak terakhir nomor 6 tahun 2002, maka harga minyak curah per liter itu 11.500 yang curah. Untuk kemasan yang sederhana itu 13.500. Apa bedanya dengan yang curah? Ini di dalam plastik, ada mereknya, tapi tergolong tidak mewah. Nah, untuk yang masuk kelas premium, kemasannya harganya 14.000. Jadi margin beda harga antara kemasan sederhana dengan kemasan premium itu hanya 500 rupiah saja. Sedangkan untuk yang curah itu 2.000 rupiah. Jadi agak beda harganya. Nah, apa yang menyebabkan terjadi kekosongan? Jadi ini bukan ujuk-ujuk di pengecer, tetapi memang terkait dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan bahan CPO yang dulu memang ke minyak goreng, tapi kemudian menjadi mengoptimalkan untuk memproduksi biodiesel, ya, biodiesel. Nah, ini kemudian mempengaruhi produksi minyak goreng dari CPO sampai ke konsumen. Akhirnya masyarakat panik, ya, apalagi beberapa daerah memang ada kekosongan stok, ya, sehingga menimbulkan panic buying itu menambah kekosongan itu menjadi meluas. Padahal sebenarnya kalau saja masyarakat tidak panik, maka kekosongan tadi bisa diatasi lebih mudah. Nah, kami melakukan pemantauan kembali dengan dua pertanyaan ini, bagaimana stok dan harga minyak goreng di pasaran Batam. Tentu ada 4. Pertama di pasar modern dan toko modern dan pasar tradisional maupun toko tradisional. Toko modern ibaratnya seperti Alfamart dan Indomaret, ya, dan toko-toko lain yang tergolong modern memang. Pasar modern saya kira seperti mall, hypermarket, lalu toko tradisional itu toko kelontongan, ya, atau toko-toko yang memang tidak tergolong kepada toko modern seperti Indomaret maupun Alfamart. Sedangkan pasar tradisional pasar yang umum, ya, seperti pasar Legenda Malaka, Botania. Nah, apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik usaha dalam melakukan penjualan minyak goreng kepada masyarakat pasca intervensi pemerintah dalam penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng? Nah, ini menjadi fokus kita. Nah, tujuannya memang untuk mendorong pemerintah dalam hal Kementerian Perdagangan atau Satgas Pangan untuk menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya dalam memastikan ketersediaan minyak goreng sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dalam memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan tercukupi. Nah, ini tadi kami sebutkan, kami memfokuskan secara sampling ke 9 titik, ya, 1 pasar modern, 1 pasar tradisional, kemudian toko modern ada 3 dan toko tradisional atau ya toko tradisional ada 4 sampel. Jadi ada 9 lokasi yang kita jadikan sampel. Hasilnya adalah, ya, bahwa tidak ditemukan atau kami tidak menemukan di 9 titik tadi penjualan minyak goreng curah maupun kemasan standar atau kemasan sederhana. Tapi kita menemukan hanya kemasan premium. Nah, dijual dengan harga 14.000 sampai 19.000 per liter. Nah, langsung saja ini kira-kira lokasi, ya, yang kita lihat kesediaannya masih sangat cukup, bahkan cukup aman untuk masyarakat di toko modern maupun di pasar tradisional. Nah, ada 5 yang menjadi temuan kami, ya, bahwa secara umum persediaan minyak goreng di Kota Batam itu tergolong aman, ya. Baik itu yang stok yang ada di pasar modern, pasar tradisional, toko modern maupun toko tradisional, itu stoknya cukup aman.
Kemudian yang kedua, kami tidak menemukan penjualan minyak curah dan minyak goreng kemasan biasa di 4 segmen itu. Hanya yang ada adalah minyak goreng kemasan premium yang harga 14.000 ke atas. Kemudian secara umum sebenarnya pedagang tahu, ya, pengusaha tahu bahwa ada Permendak 22 tahun 2002 terkait dengan harga eceran tertinggi. Namun faktanya mereka masih menjual diantaranya minyak goreng premium kemasan 500 mili atau setengah liter 8.000. Nah, kalau mengacu kepada head Permendak tersebut harusnya harganya maksimum 7.000 kalau setengah liter. Kalau 1 liter 14.000. Nah, sedangkan ukuran itu 2 liter mereka jual 37.000 dan ada yang 38.000. Nah, harusnya untuk 2 liter itu maksimum 28.000 sehingga ada penyimpangan harga, ya. Dari 28.000 maksimum menjadi 37 dan 38.000. Berarti sekitar 9.000 dan 10.000 bedanya, ya. Ini bisa mencapai sekitar ya, ini bisa mencapai sekitar 25-30% kenaikan harganya, ya. Sebentar. Ya. Baik. Sedangkan selanjutnya ada pembatasan pembelian, ya, untuk di toko modern maupun di pasar modern itu maksimum 2 liter, ya. Saya kira ini bagus strateginya sehingga tidak menemukan panik buying pembeli. Nah, pengakuan para pedagang, pengusaha bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam belum pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, meninjau sekaligus melakukan kontrol harga. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada berbagai pihak dan teman-teman media massa, pertama agar masyarakat tidak perlu khawatir dan terpengaruhi panik buying daerah lain, karena stok minyak goreng tersedia dengan cukup dan terjamin. Batam dan sekitarnya, ya, termasuk daerah kota kabupaten lain yang ada di Kepri. Kemudian agar pedagang, pengusaha di toko modern, pasar tradisional, dan toko modern dan toko tradisional mematuhi harga eceran tertinggi head minyak goreng sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022, yaitu untuk curah 11.500, kemasan sederhana itu 3.500 dan kemasan premium 14.000. Itu batasannya, tidak boleh melebihi itu. Yang ketiga, agar Disperindak Kota Kabupaten Kepri melakukan pemantauan stok dan harga di toko modern, pasar tradisional, dan toko tradisional. Jadi ini tugas Disperindak melakukan pemantauan. Nah, dan apabila harganya memang tinggi, maka bisa dilakukan penindakan, ya. Kalau harga di toko modern itu menjual lebih tinggi, dengan bisa membekukan izin atau memberikan peringatan lah dulu, baru bisa jadi ditinjau izinnya. Menjadi persoalan memang biasanya ada penimbunan oleh toko modern maupun pasar modern lalu dilempar ke pasar tradisional. Nah, pasar tradisional kan tidak atau sulit terpantau harganya karena yang menjual itu gimana ya, bukan pemilik izin tapi masyarakat biasa, sehingga hukum pasar yang akan terjadi. Kalau ada menjual contohnya 1 liter 20.000, ada membeli, ya harga akan naik terus. Itu hukum pasar memang. Nah, tetapi
Untuk di pasar modern maupun di toko modern tidak boleh demikian karena ada ketentuannya harga headnya. Yang keempat, supaya masyarakat proaktif ya untuk serta mengawasi potensi penimbunan stok minyak goreng oleh pihak-pihak tertentu untuk maksud mengambil keuntungan dan atau menaikkan harga melebihi harga head agar melaporkan ke pihak Disperindak atau kalau nggak direspon bisa melaporkan ke Ombudsman Kepri. Saya kira itu saja inti dari press conference kita pada kesempatan ini. Pada intinya Ombudsman mendorong supaya masyarakat tidak terpancing dengan panic buying karena stoknya aman. Yang kedua, agar Disperindak melakukan pengawasan stok maupun harga eceran yang telah dipatok sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 terkait dengan harga eceran tertinggi. Saya kira itu. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti slide-nya ditampilkan di grup ya oleh Mas Irfan ya. Sehingga teman-teman bisa kutip dari situ langsung. Ada pertanyaan? Izin Mas Irfan, Pak Agat. Silakan Pak. Silakan. Kori Pak dari ariranius.com. Tadi dari penjelasan Pak Agat itu di pasaran khususnya di Batam tidak temukan minyak goreng curah atau yang standar, tapi hanya ditemukan kemasan premium dan harganya pun di atas head yang telah ditentukan pemerintah. Yakni contohnya tadi harga setengah liter ada harganya 8.000, 2 liter berkisar 37 sampai 38.000. Dan ada penyimpangan harga sekitar 30% dan itu cukup besar gitu kan Pak ya. Nah, terkait temuan ini Pak, apa yang akan dilakukan Ombudsman? Apakah memberikan peringatan ke Disperindak atau bagaimana langkah selanjutnya atas temuan ini? Dan apakah di Batam itu masih tidak boleh minyak curah dan standar, kan di Batam itu memang lebih banyak kemasan premium gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gori. Jadi yang pertama tentu nanti besok kita akan tindak lanjuti koordinasi dengan Disperindak supaya memastikan mereka melakukan pemantauan harga dan stok khususnya di toko modern dan pasar modern. Kalau di pasar tradisional memang agak sulit. Barangkali kalau di pasar tradisional agak sulit, tapi barangkali mereka bisa melakukan operasi pasar di sana dengan menjual minyak yang dari bulog itu, yang biasanya harganya bisa mentraktir pasar. Yang kedua, ya memang ini menjadi kebingungan kita ya, kenapa keberadaan minyak curah itu kosong ya? Apakah ini by design karena memang margin untungnya kecil barangkali, ya kan? Kami tanyakan ke para pengusaha, harga terima modal itu berapa sih yang kemasan 1 liter yang kemasan premium cuman 13.000, berarti kan 1.000 saja chain-nya ya, marginnya gitu loh. Nah, barangkali ada beberapa yang berani bermain ditahan di tempat lain ya, kalau di Batam belum kita temukan, yang terjadi dan telah ditemukan di daerah lain, ditahan di gudang mereka stok itu lalu dilempar ke pasar tradisional. Nah, pasar tradisional kalau pasar modern kosong tidak stok, maka mereka akan lari ke pasar tradisional yang tidak bisa dikontrol dan punishment-nya sulit untuk dilaksanakan. Kan sifatnya kan hukum pasar di sana seperti itu. Ya, jadi untuk memastikan itu tidak terjadi, maka kami akan berkoordinasi dengan Disperindak ya di seluruh Kepri. Kami akan menyurati supaya mengoptimalisasi pengawasan yang harus mereka laksanakan sehingga minyak goreng ini bisa terjaga stoknya dan harganya. Barangkali itu ya, Mas Kori ya. Siap, terima kasih Pak. Silakan teman-teman yang lain barangkali ada. Izin Pak, ada pertanyaan Pak melalui chat dari Mbak Sinta dari Batam Pos. Saya jawab dulu pertanyaan Sinta ya. Ya, kita belum sampai kepada kesimpulan apakah Disperindak abai
kami akan memastikan dulu apakah mereka sudah melakukan turun ke lapangan tidak untuk memantau ini. Nah, kalau tidak itu yang harus kita tekankan, mereka harus memantau itu, ya, mengontrol stoknya, memastikan stok tersedia aman dan juga harganya, ya. Dan kalau mereka bandel, ada upaya penindakan kok yang dilaksanakan. Disperindak punya kewenangan untuk itu. Seperti yang tadi, memperingatkan, kemudian bisa juga meninjau perizinan yang dimilikinya, perizinan toko modern yang dimilikinya. Kita harapkan pengusaha itu patuh, tidak menjual di atas head, ya, tetapi di bawah head. Permendak 6 tahun 2002 sangat tegas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan harga, sehingga tidak boleh pengusaha menjual di atas harga eceran tertinggi. Untuk sekali lagi untuk minyak goreng curah 11.500, kemasan sederhana itu 13.500 dan kemasan premium itu 14.000. Di luar tidak boleh. Nah, kalau harga ukurannya katakanlah setengah liter berarti 7.000 maksimum kalau yang premium. Kalau 2 liter berarti maksimum 28.000. Di atas itu harganya berarti sudah menyimpang dari Permendak 6 tahun 2002. Jadi kita pastikan dulu ya untuk itu. Nah, sanksinya kita belum tahu pasti. Yang pasti Disperindak punya kewenangan. Sekali lagi mengingatkan, memperingatkan pengusaha supaya menurunkan harga sesuai head. Yang kedua, kalau nggak patuh bisa mengambil tindakan. Ya paling beratnya ya bisa mencabut izinnya kalau tidak patuh. Pengusaha itu kan ada izin komodrennya. Itu kita harapkan para pengusaha patuh. Ya, sebenarnya bisa saja PPNS Disperindak itu juga melanjutin ya kalau ada perbuatan melawan hukum bisa. Tapi harapan kita pengusaha itu patuh ya. Jadi begitu sudah dilakukan diingatkan oleh Disperindak, harapan kita patuh. Ya, tapi kalau tidak selain izin yang dicabut, termasuk juga perbuatan melawan hukum bisa ada delik pidananya sebenarnya. Itu ya karena Permendaknya jelas mengatur. Sama seperti kalau menjual harga gas 3 kilo melon misal di atas harga head kan sebenarnya perbuatan melawan hukum itu. Baik, silakan yang lain. Sinta cukup ya? Ya, Sinta cukup ya. Oke. Silakan guys, ada lagi? Baik, kalau tidak ada materi tadi akan saya share apa latar belakang, apa yang kami lakukan dan apa rekomendasi kita kepada instansi dan kepada masyarakat. Barangkali teman-teman nanti bisa merilis itu secara masing-masing ya. Saya kira itu saya nanti minta Pak Irfan untuk di-share langsung ke grup ya, biar mereka teman-teman bisa ambil. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang lebih dan kurang, saya kembalikan kepada Mas Irfan. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, pimpinan media juga. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab yang baru saja kita laksanakan, maka berakhirlah konferensi pers daring terkait hasil survei Ombudsman Republik Indonesia terhadap pemaparan hasil pengawasan harga minyak goreng berdasarkan survei Ombudsman Republik Indonesia di seluruh Indonesia dan Kepri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Horas Bang Kori. Horas. Horas.